Jadi anak ibu, yang namanya kecepatan itu berkaitan sekali dengan yang namanya jarak dan waktu, seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk rumus kecepatan itu adalah J, K, W. J itu adalah jarak, K ini adalah kecepatan, sementara W sama dengan waktu. Terus kenapa Bu kok ada dua gambarnya Bu? Jadi begini, untuk matematika ini ada istilah dalam bahasa Indonesianya supaya kita lebih gampang lah mengerti. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Namun anak ibu, dalam matematika itu juga ada yang namanya istilah internasionalnya. Istilah internasionalnya ini maksudnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk kecepatan atau K di sini dalam bahasa Inggrisnya, dalam ilmu sainsnya namanya V atau velocity, dilambangkan dengan V sama dengan kecepatan. Kemudian untuk jaraknya itu dalam satuan internasional, rumus internasionalnya dilambangkan dengan S. S sama dengan jarak, sama dengan J di istilah Indonesia kita. Kemudian untuk waktu dalam istilah Indonesia kita singkat aja dengan W. W sama dengan waktu. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya, internasionalnya disingkat dengan T. Dilambangkan dengan T dalam rumusnya. Atau T sama dengan waktu. Dalam bahasa Inggrisnya itu time. Jadi velocity, kecepatan, T itu time, waktu. Sama aja. Untuk rumusnya ini sama saja sebenarnya, hanya beda di lambang saja. Jadi ini untuk pengetahuan saja untuk antum. Jadi ketika nanti misal dibuat di soalnya V sama dengan sekian-sekian kilometer per jam, berarti itu sama dengan kecepatan ya nak ya. Biar antum tidak bingung ketika nanti ketemu soal yang lambangnya berbeda. Kemudian nak, dari rumus ini supaya antum tahu ketika di dalam soal yang ditanya adalah jarak atau J, maka cara mencarinya adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Atau di sini kita lihat, ketika yang ditanya adalah kecepatan yang dilambangkan S, maka sama jarak yang cara mencarinya adalah V dikali T, kecepatan dikali dengan waktunya. Lanjut ke rumus yang kedua. Ketika yang ditanya dalam soal adalah kecepatan, maka cara mencarinya adalah jarak dibagi dengan waktu atau J per W. Sama seperti yang di sini, ketika yang ditanya adalah V atau kecepatan, maka caranya adalah S per T atau jarak dibagi dengan waktunya. Rumus yang ketiga, ketika yang ditanya adalah W atau waktu, maka cara mencarinya adalah jaraknya berapa dibagi dengan kecepatan atau J per K. Kalau di sini beda lambang, yang ditanya T atau time sama dengan S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan juga. Jadi sama, maksudnya sama, hanya beda lambang. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya bisa antum lihat di buku paket antum di halaman 51 sampai dengan 52. Coba kita buka sama-sama di halaman 51. Kita lihat di buku antum, mencari waktu. Berarti yang dicari adalah W-nya. Kita lihat yang diketahui apa saja dalam soal yang disampaikan di sini. Sukma dan Ratih bersepeda menuju sekolahnya. Mereka berangkat dari rumah jam 6.15. Jika jarak sekolah dan rumah adalah 5 km, kecepatan sepeda mereka adalah 20 km per jam. Pada jam berapa mereka tiba di sekolah? Coba kita lihat. Yang diketahui adalah jarak. Jaraknya berapa? 5 km. Kemudian yang diketahuinya lagi adalah kecepatan. Sama dengan berapa kecepatannya?
20 km per jam. Kita lihat satuannya antara satuan jarak dengan kecepatan itu sudah sama ternyata. Ini kilometer dan ini juga kilometer, berarti tidak perlu kita rubah. Lanjut kita lihat, yang ditanya adalah waktunya berapa. Maka rumus W tadi yang sudah Ibu sampaikan sama dengan J per K. Kita jawab W sama dengan J per K. Kita lihat jaraknya adalah 5 km per kecepatannya 20 km per jam. Kita lihat, adakah satuan yang sama? Ketika ada satuan yang sama, maka boleh kita coret. Tinggal kita lihat 5 per 20. 5 per 20 kita perkecil dengan sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Per 20 dibagi 5, 4. Maka jawabannya adalah 1 per 4 jam. 1/4 jam itu berapa sih, Bu? Kita lihat maksudnya 1/4 jam ini adalah 1/4 dari 1 jam. 1 jam berapa menit? Sama dengan 60 menit. Maka 1/4-nya dari 60. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Maka didapatlah waktu perjalanan dia adalah selama 15 menit. Nah, coba kita lihat tadi. Tadi dia berangkatnya pukul 6:15. Kemudian waktu tempuhnya dia sampai ke sekolah adalah 15 menit. Maka jam berapakah dia sampai di sekolah? Ya, jadi dia sampai di sekolah pada pukul 6:30. Ini jawabannya untuk soal yang ada di buku antum di halaman 50 dan 51. Kita lihat contoh soal yang kedua, yang B. Menentukan atau mencari jarak. Dimas mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berarti ini kecepatan ya nak ya. 2 jam ini berarti waktu atau W. Berapa kilometer per jam? Maaf, berapa kilometer jarak yang ditempuh Dimas? Berarti yang ditanya adalah jarak. Kita lihat rumus yang tadi. Untuk mencari jarak adalah J sama dengan K dikali W. Kecepatan dikali dengan waktunya. Kita buat diketahuinya. Diketahui waktu 2 jam 30 menit. Kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita lihat kecepatannya. Kecepatannya adalah 48 km per jam. Kita lihat, ternyata satuannya ada yang berbeda. Untuk kilometer biarkan seperti ini dan kita lihat satuan waktunya. Ini satuan waktunya adalah jam di kecepatannya. Maka semuanya harus dalam bentuk jam. Sementara ini menit. Maka yang menit ini harus kita rubah menjadi jam. 30 menit sama dengan berapa jam ya? Coba 30 dikali 1 jam berapa menit? 60 menit. Tapi kalau untuk menit maka 1/60.
60. Kita lihat 30 dengan 60 sama-sama dibagi 30, maka hasilnya adalah 1/60 bagi 30, hasilnya 2. Berarti 2 jam 30 menit ini sama dengan 2,5 jam, atau 1/5 jam. Oke, ini untuk diketahuinya harus kita rubah, kita samakan dulu semuanya. Lanjut, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jarak. Maka kita jawab J sama dengan K dikali dengan W. Kita lihat 48 km per jam dikali dengan W-nya 2,5 jam. Maka tujuannya apa? Supaya bisa kita coret. Ketika ada yang sama seperti ini satuannya, kita coret. Maka habislah satuan itu. Tinggal kilometer. 48 dikali dengan 2,5, maka hasilnya adalah 120 km. Inilah hasil akhir untuk contoh soal yang kedua di halaman 51 dan 52 di buku antum. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya. Ini penjelasan dari ibunya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Masih di buku antum juga. Antum bisa lihat di halaman 52. Untuk yang kali ini, menentukan atau mencari kecepatan. Kita lihat, untuk mencari kecepatan, maka rumusnya adalah J/W. Atau K ini kita tutup, maka hasilnya adalah J dibagi W. Kita hitung dan dapat hasilnya. Kita lihat soalnya, jarak antara kota A ke kota B adalah 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh sebuah mobil selama 1,5 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Kita lihat. Kita buat diketahuinya. Diketahui jaraknya 90 km. Kemudian waktunya 1/2 jam atau 1,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatannya berapa. Kita lihat untuk K sama dengan J/W atau J dibagi W. Kita lihat untuk jaraknya 90 km ya. Kemudian untuk W-nya per W 1,5 jam. Atau begini, di buku antum di sana dibuat 3/2 jam atau 1/2. Supaya antum tidak bingung, 1,5 jam itu kan 1/2 ya. Kita buat ke pecahan biasa. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Itulah kenapa di buku antum ditulis 3/2. Kita tulis 3/2 jam. Perhatikan baik-baik ya nak ya. 3/2 jam. Kita buat lagi sama dengan 90 km dikali. Karena ini pembagian, kita buat seperti ini supaya lebih mudah. Dikali 3/2 jam yang tadi, karena dia dirubah jadi perkalian, maka yang ini nih berubah posisi.
jadi 2/3 jam. Kita lihat 90 kali 2/3. Boleh kita bagi dulu seperti ini biar lebih mudah. 90 dibagi 3, maka hasilnya adalah 30. Karena 30 kali 3 hasilnya 90. Kemudian 30 ini baru kita kali lagi dengan 2. 30 kali 2 hasilnya 3 kali 2 6, 60. Maka kita dapatlah hasilnya 60 km per jam. Itulah kenapa di buku antum jawabannya 60 km per jam. Jadi ini penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan ke Ibu langsung di WA atau melalui pesan atau melalui voice note. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk latihannya akan Ibu kirimkan di grup melalui WhatsApp ya Nak ya. Nanti akan Ibu fotokan soal latihannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.